猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan menyuruh Goyan untuk melepaskan Ye Tian. Sampai pada akhirnya, Ye Tian pun terlepas. Selanjutnya, kelompok Xiaoyan meninggalkan Ye Tian. Namun di sisi lain, Ye Tian ternyata tidak dapat keluar. Kemudian, dia pun menyerah kepada Xiaoyan. Dan scene pun berganti. Namun apa daya, formasi yang Goyan perkuat ini benar-benar merepotkan. Xiaoyan juga langsung mengerti bahwa Jusang mungkin tidak nyaman dengan teknik penyegelan yang Goyan miliki. Itulah mengapa dia datang dengan keterampilan seperti itu. Aku akan menjadi bawahanmu selama ribuan tahun. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Ayolah, 20.000 tahun. Aku mohon, apa yang akan kamu lakukan? Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Setidaknya, kamu harus muncul untuk berbicara. Ucap Ye Tian. Kemudian, monster tua Ye Tian itu kembali terdiam untuk menunggu respon dari Xiaoyan. Namun lagi dan lagi, tidak ada tanda-tanda Xiaoyan akan muncul. Hal ini sudah terjadi beberapa kali. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Sialan, dasar manusia hina yang penuh kebencian. Aku bersumpah, aku akan memasukkanmu ke dalam botol teh pucuk jika aku bebas dari sini. Ucap Ye Tian kembali. Pada saat ini, ketika tidak ada tanggapan, Ye Tian secara bertahap mulai berlarian ke atas dan ke bawah dengan sangat panik. Tetapi, ketika memperhatikan awan ungu hitam dari awal sampai akhir, Xiaoyan yang dari tadi melihat itu merasa sangat sedikit konyol. Apakah awan ungu hitam ini adalah tubuh dari monster itu? Tanya Xiaoyan sambil melirik sang ratu dan menunjukkan pandangan aneh. Dia mempunyai kehidupan yang terpisah. Itu bukan milik makhluk apapun. Dia bahkan lepas dari pengawasan langit. Penampilannya dapat berubah tergantung situasi. Aku ingat, dia suka berpenampilan seperti anak yang menakutkan. Dan sekarang, dia mungkin tertarik kepadamu. Ucap sang ratu sambil tertawa. Ketika mendengarkan ini, Xiaoyan mengangkat alisnya. Nampaknya, untuk keberadaan seperti itu, Jusang memang tidak ragu untuk menyegelnya di sini. Karena monster ini pasti memiliki kemampuan yang kuat. Jika dia pergi dari sini, itu akan menjadi bencana yang dahsyat. Selain itu, Jusang juga tidak hanya mendesain formasi di dalam formasi, tetapi dia menyiapkan jebakan terakhir untuk Ye Tian ini. Pada saat ini, Xiaoyan memegang bendera penahan jiwa yang diberikan oleh sang ratu di telapak tangannya. Jelas, Jusang merancang semuanya agar Xiaoyan dapat mengendalikannya. Namun, untuk menjebak keberadaan seperti monster tua Ye Tian ini, satu-satunya cara adalah membiarkannya tunduk dengan sukarela. Dan jika Xiaoyan memaksa, dia mungkin akan kalah. Alasan mengapa Xiaoyan tidak menanggapi Ye Tian ini adalah karena dia hanya ingin melihat berapa batas daya tahan sosok ini, atau apakah kemampuannya hanya sampai di situ. Sialan, orang ini benar-benar pergi, gumam Ye Tian. Setelah sekian lama, Ye Tian tidak dapat mendeteksi aura apapun di luar kehampaan ini. Dia merasa bahwa kondisi yang dirinya tawarkan sudah cukup menarik, dan dia bahkan rela menundukkan kepalanya kepada Xiaoyan. Tapi ternyata Xiaoyan masih tidak menanggapinya. Dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Xiaoyan benar-benar pergi, tetapi Ye Tian sudah terjebak di sini terlalu lama. Jadi, mungkin Xiaoyan juga tidak bisa pergi dari sini. Pada saat berikutnya, suara yang masih terdengar sedikit naib itu tiba-tiba menjadi penuh amarah. Lalu, Ye Tian mengeluarkan raungan dan melesat liar menuju kehampaan.
Kemudian terlihat bahwa awan ungu hitam itu berubah menjadi sosok hitam yang berkedap-kedip, seolah-olah guntur akan menyambar lagi. Lalu seluruh ruangan di sekitar tiba-tiba bergetar. Awan menghitam yang tak terhitung jumlahnya juga tersebar ke segala arah, dan segera itu meledak dengan keras. Kini seluruh kekosongan ditutupi oleh cahaya ungu yang terus dihantam tanpa pandang bulu. Di sisi lain, Chen dapat dengan jelas melihat pemandangan ini di hadapannya. Tapi sepertinya ada tirai tak terlihat yang menutupi kekosongan tempat Ye Tian berada. Xiaoyan bisa melihatnya, tapi Ye Tian tidak bisa melihatnya. Jadi, tampaknya tidak akan ada serangan yang berhasil bagaimanapun Ye Tian melepaskannya. Tentu saja, jika metode ini dilepaskan oleh Ye Tian, Xiaoyan tidak akan terkejut sekarang. Dengan kekuatan Zhushang, teknik kuno semacam ini sama seperti memurnikan ramuan untuk mengurangi rasa sakit, dan diperkirakan dapat dengan mudah dilakukan. Yuan apakah kamu tahu persis kemampuan apa yang dia miliki? Tanya Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan terus bertanya, meskipun ada bendera penekan jiwa di tangannya, tetapi untuk menghadapi sosok ini, lebih baik mengetahui identitasnya lebih banyak. Lagi pula, jika tidak dikendalikan olehnya, Xiaoyan akan mudah ditusuk dari belakang oleh sosok itu. Sang Ratu sepertinya mengingatnya dengan jelas kejadian masa lalu, dan dia pun menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan nada yang serius. Yang paling aku ingat adalah bahwa alasan mengapa dia bisa memurnikan monster yang dimusnahkan oleh Zhushang, yaitu karena sosok ini menciptakan pasukan jutaan monster. Sebelum dia dikurung oleh formasi itu, dia pernah mengancam semua kekuatan dunia Xuanyin. Bahkan, perang pecah dengan pasukan yang berkobar, dan pertempurannya sungguh sangat sengit. Dibandingkan dengan yang terjadi kali ini, perang zaman dulu beberapa kali lebih tragis, ucap Sang Ratu. Tapi, ini hanyalah salah satu kemampuannya. Yang paling mengejutkan bagiku, dia juga bisa memanggil keberadaan dari luar dunia. Keberadaan yang belum pernah aku lihat sebelumnya, ucap Sang Ratu sambil menatap kehampaan. Namun, dia baru memanggilnya sekali, dan sepertinya pemanggilan tersebut juga membutuhkan harga yang sangat mahal untuknya, ucap Sang Ratu kembali. Tunggu dulu, bukankah dia tidak bisa mati ataupun binasa? Jadi, apakah dia peduli dengan harga yang harus dibayar? Tanya Xiaoyan yang cukup bingung dengan penjelasan dari Sang Ratu. Meskipun dia adalah makhluk abadi, dia juga harus mengkonsumsi banyak energi untuk menjadi sangat kuat. Itu tentu menginterogasikan semacam kekuatan di dunia. Jika sumber kekuatannya habis, diperkirakan dia akan menjadi bodoh seperti babi. Dengan kata lain, konsumsi yang sangat besar dapat membuatnya kehilangan kewarasannya, ucap Sang Ratu. Jika memperhitungkan dengan apa yang dikatakan oleh Sang Ratu, kedua jawaban itu jelas sangat mengerikan. Bahkan, dengan menciptakan pasukan monster yang berjumlah jutaan dan dapat bersaing dengan pasukan yang berkobar, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Aku sedikit bingung, keberadaan semacam apa ini sudah merupakan makhluk abadi. Jadi, bukankah hal-hal ini tidak ada artinya? Untuk apa semua pengetahuan yang dia miliki? Ucap Chen sambil mengerutkan kedua alisnya. Memulai pertempuran itu sendiri adalah arti dari keberadaannya. Tanpa perang, dia tidak akan ada di dunia ini, ucap Sang Ratu. Setelah mendengarkan kata-kata itu, Xiaoyan mengerti mengapa Zhushang memasukkan Ye Tian ke dalam rencananya. Itu karena dia dilahirkan untuk perang. Jadi, selama Xiaoyan bisa mengendalikannya, itu akan memberi banyak bantuan. Jika benar seperti yang dikatakan oleh Sang Ratu, makhluk ini dapat memurnikan monster dan memanggil makhluk luar dunia yang kuat, itu berarti dia memang memiliki kemampuan yang mengesankan. Tampaknya, membentuk pasukan monster mungkin bisa menjadi tulang punggung Xiaoyan berikutnya untuk menghadapi invasi dunia Taisu, dan itu akan menjadi kekuatan tempur yang melebihi apapun. Di sisi lain, selama percakapan antara Xiaoyan dan Sang Ratu, Ye Tian sudah hampir gila dalam kehampaan, dan dia mungkin akan menjadi lebih gila lagi jika Xiaoyan benar-benar tidak muncul. Bahkan saat ini, sosok Ye Tian mulai memborbardir kehampaan tanpa pandang bulu. Tetapi serangan tersebut seperti kepalan tangan yang mengenai gumpalan kapas. Tidak ada efek apapun dan tidak ada perubahan sama sekali.
Kehampaan tetaplah kehampaan. Tidak ada gelombang energi di dalam sana, dan tidak ada ruangan nyata. Jadi, apapun yang dilakukan si monster tua Yetian sebenarnya adalah tindakan yang sia-sia. Sementara itu, Yetian ingin menggunakan serangan ini untuk membuat kekosongan runtuh. Tapi, dia sudah tahu seberapa kuat tempat ini. Jika tidak, dia tentu saja bisa pergi dengan semua serangan ini. Dan dia tidak akan terjebak di sini untuk waktu yang lama. Namun sebenarnya, ketika Jusang menyegalnya di sini, kekuatan Yetian menjadi sangat lemah. Karena jika tidak seperti itu, mengingat waktu yang sudah dilalui, tidak mungkin untuk secara paksa mengeluarkan semua kemampuan milik Yetian. Seperti yang dikatakan oleh sang ratu sebelumnya, Yetian terlahir karena perang. Jika tidak ada perang, dia akan semakin melemah. Sekarang, kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, dan dia sangat ingin pergi. Bagi Yetian sendiri, keheningan di sini adalah hal yang paling menyiksa. Jadi, dia ingin berdiri dengan gila, dan inilah arti dari keberadaan. Baiklah, anak manusia yang konyol. Aku setuju dengan apapun yang kamu inginkan, selama aku bisa pergi, ucap Yetian. Setelah pengebuman panik pada kekosongan, sosok Yetian berangsur-angsur menjadi tenang, karena semua itu tidak ada artinya, dan tindakannya itu tidak lebih dari membuang sedikit kekuatannya yang tersisa. Pada saat ini, Yetian mengerti bahwa jika dia ingin pergi, dia hanya bisa mengandalkan senyumannya, yang merupakan satu-satunya cara agar bebas dari penghalang. Bahkan sekarang, tidak ada jejak kesombongan dalam nada bicara Yetian, dan dia benar-benar memilih untuk menundukkan kepalanya. Tapi, Xion mengerti bahwa hampir tidak mungkin untuk menuruti keinginannya dan menahan keliaran dari sosok ini. Akan tetapi, alasan Xion melakukan ini, dia ingin membiarkan Yetian mengambil inisiatif untuk memasuki bendera penekan jiwa. Dengan cara ini, maka sosoknya dapat dengan mudah ditundukkan dan ditekan. Dengan adanya bendera penekan jiwa, sosoknya akan bisa seperti goyang, asalkan ada jantung yang menjadi jaminan. Yetian bisa disegel dan bisa diberi perintah kapan saja. Sesaat kemudian, setelah memikirkan semuanya dengan matang, Xiaoyan mulai menepuk punggung kelinci Bingyun dan kembali memasuki kehampaan tempat Yetian berada. Ketika melihat Xion muncul kembali, Yetian lagi dan lagi menjadi gelisah. Ia menekan niat membunuh melonjak dari sosoknya, dan bahkan jika dia menekan, Xion masih bisa merasakannya. Singkirkan semua tekanan yang kamu keluarkan. Jika tidak bisa menghilangkannya, maka tetaplah di sini, ucap Xion dengan tegas, dan tampaknya dia tidak ingin berlama-lama di sini. Namun, begitu Xion selesai berbicara, niat membunuh Yetian yang menekan Xion pun langsung menghilang. Tampaknya, si monster tua Yetian tidak berani melawan. Jika tidak, dia bahkan tidak akan berpikir untuk bisa meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, Xion tidak berbicara omong kosong. Dia langsung mengeluarkan bendera penekan jiwa, dan Yetian pun tampak cukup bingung ketika melihat awan ungu hitam muncul di tangan Xion. Tetapi, dia masih menganggap bahwa itu pasti bukanlah hal yang baik. Ketika kamu pergi, aku adalah orang yang memiliki keputusan akhir. Sebelum itu, kamu harus menyetujui permintaan apapun dariku. Sekarang, masuklah, aku akan membawamu pergi, ucap Xiaoyan. Kata-katanya sangat singkat, tapi itu cukup mendominasi. Tapi, permintaan ini adalah permintaan dari orang yang menundukkannya. Jadi, itu langsung membuat Yetian merasa sedikit tidak senang. Kemudian, Yetian pun bersiap untuk berbicara. Tetapi, ketika dia melihat Xiaoyan meletakkan bendera penekan jiwa di tangannya, dia langsung bersiap pergi setelah melakukan sesuatu. Bisakah kamu berjanji untuk tidak melakukannya? Tanya Yetian. Namun, bagaimana mungkin manusia yang begitu penuh kebencian dan tercela seperti Xiaoyan bisa merasakan ketidakberdayaan dari nada suara Yetian? Pada saat ini, si monster tua Yetian hanya sendirian, dan sosoknya adalah makhluk terkenal di seluruh dunia. Namun kini, dia begitu terpuruk, sehingga dia bahkan terancam sampai ke tingkat yang memalukan. Ketika melihat Xion yang dengan gagah mengeluarkan bendera penekan jiwa, firasat buruk yang dirasakan Yetian menjadi semakin kuat. Tapi, dia tidak punya pilihan selain tunduk dengan patuh. Setelah itu, pada saat seluruh awan ungu hitam mendekati bendera penekan jiwa, kekuatan hisap yang mengerikan langsung menyedot semuanya ke dalam sebelum Yetian sempat bereaksi. Apaan ini? Tidak! Kekuatan macam apa ini?
Sialan, aku baru saja kembali. Biarkan aku keluar sebentar saja, ucap Ye Tian. Dan pada saat ia terhirup oleh bendera penekan jiwa, Ye Tian tahu bahwa dia telah dibodohi lagi. Sementara itu, dari dalam bendera penekan jiwa, aliran kekuatan yang kuat segera mengalir ke tubuh Ye Tian. Ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Zhu Zhang. Dan kali ini, itu disempurnakan untuk menekannya. Jadi, sekarang Ye Tian merasa tercekik oleh kekuatan penghisap yang kuat. Namun, pada saat ini, Xion menggunakan bendera yang ditinggalkan oleh Zhu Zhang untuk menyelesaikan penghalang dan penindasan terhadap Ye Tian. Dasar manusia tercelah, apa yang sedang kamu lakukan? Aku adalah raja dari para monster. Apakah kamu benar-benar ingin menjadikanku sebagai senjata jiwa? Tidakkah menurutmu, aku tidak bisa melakukannya jika aku tidak pergi? Ucap Ye Tian sambil berteriak. Di antara bendera penahan jiwa ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari segala arah seperti rantai besi. Itu mengalir menuju awan ungu hitam dan berubah menjadi gembok yang berisi 5 elemen. Oh, ayolah, dari mana kamu tahu kalau aku seakan membenci gembok cincin ini? Ucap Ye Tian yang perlahan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, terlihat bahwa Ye Tian ingin bergegas keluar, tetapi setelah dari awan yang baru saja keluar, benar-benar ditarik masuk kembali, dan setelah beberapa saat, itu tidak pernah keluar lagi. Kemudian, si monster tua Ye Tian pun berteriak tanpa henti selama penghisapan ini. Akan tetapi, Xion mengabaikannya dan memindahkan bendera itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tampaknya, untuk sekarang, Xion tidak berniat membuat Ye Tian menyerah sepenuhnya. Karena yang dibutuhkan untuk menghadapi monster seperti itu adalah waktu dan kesempatan. Jadi, Xion harus benar-benar siap. Diperkirakan, semuanya akan sama seperti tindakan Goyan dahulu. Dan si monster tua Ye Tian ini tidak akan pernah mengabaikan Xion. Tapi, masih ada cara lain, yaitu seperti memasukkan Goyan ke dalam sana. Segera, Goyan yang tiba-tiba dimasukkan ke dalam bendera penekan jiwa juga terkejut bukan main. Sementara itu, Ye Tian yang sepertinya sangat membenci Goyan juga langsung melompat. Begitu sosok monster bermata satu ini telah muncul. Tuan, terima kasih banyak. Kamu benar-benar seorang penyiksa yang handal. Cepatlah, kembalikan aku. Aku baru saja bebas dari penculikan. Dan aku belum sedikit pun menyeduh kopi untuk menonton cerita Andongs. Ucap Goyan sambil berteriak. Sepertinya, jika Goyan tidak bisa melarikan diri dari dalam bendera itu, monster tua Ye Tian pasti akan melampiaskan semua amarah kepadanya. Tapi, keduanya adalah eksistensi abadi. Jadi, Xion tidak terlalu memperhatikan mereka. Hayo pergi, kita akan kembali ke hutan keabadian. Ucap Xiaoyan. Sang ratu pun hanya mengangguk patuh. Sementara untuk kelinci Bingyun, dia masih dianggap sebagai kendaraan. Namun, kelinci Bingyun langsung membawa keduanya tanpa keluhan apapun. Yusuan mengikuti di belakang, dan akhirnya mereka pun berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat jauh. Sekarang, masalah tubuh Avatar dan Goyan dalam ujian sebenarnya telah diselesaikan, dan Xiaoyan juga mendapatkan banyak hal dari semua kendala ini. Akibat dari perjalanan ini, tubuh Yuan Shen tidak hanya menembus bintang 5, tetapi juga dia berhasil menaklukkan tubuh Yuan Shen bintang 8, yang merupakan tubuh dari klan Jimmy. Ini jelas bukanlah kekuatan tempur sembarangan. Di sisi lain, Goyan juga sekali lagi menaklukkan monster, yaitu Ye Tian. Lalu Xion bisa menggunakan kemampuannya untuk memurnikan monster dan kembali memperkuat pasukannya. Jika sekarang semua kekuatan tempur yang Xion miliki dihitung, tentu saja kekuatan tersebut sudah semakin meningkat dan jumlah orang kuat di bawah komandonya juga terus bertambah. Ini adalah kepercayaan diri yang diperlukan Xion untuk kembali ke dunia sensi. Itu karena dia tidak tahu pertempuran seperti apa yang akan dia hadapi nanti. Tidak hanya itu, keberadaan kekuatan ini juga terbukti dengan sendirinya bagi Xiaoyan. Dan hanya dengan cara inilah Xion benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan invasi dunia Taisu. Ketika dalam perjalanan, gerakan kelinci Bingyun tampaknya terus bertambah cepat. Entah dia ingin segera sampai pada tujuan, atau entah dia merasa sangat kesal dan menganggap bahwa ini adalah perjalanan yang sangat tidak menyenangkan bagi dirinya.
Sementara itu, Xiaoyan dan sang ratu malah kembali bermesraan di punggung kelinci Bingyun. Sosok Ilsuan pun tidak tahan lagi dengan adegan bercumbu ini. Akan tetapi, ia tidak berani mengatakan apa-apapun. Namun, ketika Xion hendak mencolok lubang surga milik sang ratu, dia tiba-tiba terkejut karena dalam sekejap mata, dia sudah kembali ke tempat di mana pasukan dunia Taisu dihancurkan. Di sini, ada ratusan ribu pasukan di semua wilayah, dan hampir semuanya telah bubar. Tapi, melihat pasukan yang berkobar di sisi lain, mereka tampaknya tidak berniat pergi. Pada saat ini, jika melihat pasukan yang berkobar di sana, tidak sulit untuk membayangkan mengapa sang ratu pernah memiliki hak mutlak untuk berbicara di dunia Xuanyin ini. Pasukan ini bukanlah satu kesatuan yang sebanding dengan kekuatan biasa, dan hal ini pula yang membuat pasukan yang berkobar menjadi lebih kuat. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, gumam sang ratu yang mulai menunjukkan ekspresi sedih. Aku tidak menyangka bahwa ketika situasi semakin seperti ini, aku akan semakin enggan. Aku, sang ratu pemimpin dunia Xuanyin, aku memerintahkan pasukan yang berkobar untuk bubar, ucap sang ratu dengan lantang. Namun, ketika mengikuti kata-kata sang ratu, tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya langsung menimpanya. Tetapi tidak ada yang pergi. Segera, pasukan yang berkobar itu tiba-tiba mengeluarkan samburan teriakan yang mengejutkan, dan suara mereka bergemuruh seperti guntur di kehampaan. Ketika melihat pemandangan ini, hati Xion juga terguncang. Sang ratu sendiri sudah mengepalkan tinjunya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Lalu kini, sosoknya tertahan dalam kehampaan cukup lama. Tiba-tiba, sang ratu melepaskan pakaiannya, dan kini terlihatlah armor kuat yang mendominasi menempel di tubuhnya. Dan segera, dia melambaikan tangannya dengan kasar. Apakah kalian tidak mendengar? Aku sang pemimpin tertinggi memerintahkan kalian para pasukan yang berkobar untuk dibubarkan, ucap sang ratu sambil berteriak, dan dalam sekejap suasana pun menjadi hening. Ini adalah pertama kalinya. Bahkan bagi Xiaoyan melihat sang ratu yang begitu mendominasi, semua orang juga segera bubar. Ketika sang ratu kembali berbicara dengan tegas, mengikuti teguran marah dari sang ratu, pasukan yang berkobar itu akhirnya berangkat satu demi satu sebagai upaya terakhir. Tetapi gerakan mereka sangatlah lambat, dan jelas bahwa mereka enggan untuk berpisah dengan sang ratu mereka. Tapi sepertinya selama sang ratu masih ada di sini, mereka tidak akan benar-benar pergi dalam waktu yang singkat. Dan ketika melihat pemandangan ini, tidak ada yang tahu perasaan seperti apa yang dirasakan oleh sang ratu. Segera, Xion pun memandang sang ratu, dan dia juga merasakan sakitnya berpisah yang dialami oleh dirinya. Tapi, rasa sakit seperti ini akan terus membekas ketika menyaksikan pasukan yang berkobar yang tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Namun kemudian, sosok sang ratu tiba-tiba menghilang dalam kehampaan, dan bahkan Xion tidak mungkin untuk mendeteksi kemana perginya wanita cantik ini. Dengan menghilangnya sang ratu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalihkan pandangan. Mata mereka sedikit gila, dan segera mereka dengan panik mencari sosok sang ratu. Tapi Xion tahu bahwa ketika sang ratu ingin menghilang, tidak ada yang bisa menemukannya. Seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu ke dalam dunia ini. Detik berikutnya, Xion sangat menyesal dan melirik monster raksasa dunia Taisu di kejauhan. Di sana, ada energi yang tersegel oleh penghalang kuat. Dan jika Xion ingin menyerap energi agung yang ada di dalam tubuh mereka, dia harus menghancurkan penghalang tersebut menggunakan kemampuan Goyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli sikat gigi di warung Pak Rensi. Bentar lagi Xion bakal pulang ke Sensi.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南
学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。